wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Untuk teman-temannya pada hadir semua nggak? Ada yang hadir nggak? Ada yang nggak hadir? Enggak? Hadir Semua. Oke, hadir semua ya. Alhamdulillah. Untuk teman-teman semua pada sehat-sehat semua kan? Atau ada yang sakit? Sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mohon untuk alat-alat atau hal-hal yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini mohon disimpan terlebih dahulu ya biar bisa fokus. Oke, setuju? Oke, setuju. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengemukakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya. Yang pertama, peserta didik dapat memahami laju reaksi serta faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan faktor yang mempengaruhi laju reaksi, khususnya katalis, dalam bentuk proyek. Nah, jadi kemarin itu kita sudah mempelajari tentang laju reaksi dan anak-anak Ibu sudah membuat proyek ya, proyeknya tentang laju reaksi yaitu katalis. Nah, tapi kalau misalnya nanti hasilnya itu nggak sesuai ekspektasi atau ada yang gagal atau yang kurang maksimal itu nggak apa-apa. Karena suatu keberhasilan itu pasti dimulai dari kegagalan nih. Misalkan nih kalian gagal, otomatis kalian pasti tahu kan apa kendalanya nih, apa nih yang salah. Jadinya untuk next project kalian bisa lebih maksimal karena sudah tahu apa kendalanya. Oke, untuk kemarin kelompok 1 yang mana? Oke, kelompok 1 kemarin katalisnya? Saya ganti menggunakan ini Bu, gula merah. Oh ya, kemarin udah menghubungi Ibu ya? Oke, boleh dipaparkan di depan semua kelompoknya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan hasil proyek kami. Oke, jadi yang pertama proyek kami itu kita buat berdasarkan masalah. Jadi masalahnya itu banyak sekali limbah makanan dan juga limbah buah-buahan yang tidak tergunakan ya, jadi busuk gitu aja. Itu juga penyebab utamanya itu karena banyak makanan yang dibuang tadi seperti itu. Nah, solusi dari kami membuat pupuk organik dari limbah makanan dengan menggunakan katalis berupa gula merah, dan ini hasil produk dari kami teman-teman. Bisa nggak? Bisa nggak? Oh, sebentar, Ibu bantu. Nah. Sebentar. Terlalu ini ya. Nah, ini. Oke, mungkin alat dan bahan dari proyek kami itu ada botol plastik, limbah dapur seperti kuah dan kulitnya, air bersih, gula merah, corong, sendok, dan sarung tangan atau masker. Langkah kerjanya itu potong kecil-kecil sampah dapur organik dan masukkan ke dalam botol, tambahkan campuran gula merah dan air sampai hampir penuh, tutup rapat botol, beri lubang kecil ditutup agar gas keluar, simpan di tempat hangat selama 7 hari. Setelah itu dilakukan pengamatan. Hasil pengamatannya yaitu kita menggunakan katalis itu gula merah, warna airnya itu coklat tua seperti yang teman-teman lihat. Baunya itu bau fermentasi tajam, pH-nya itu 3, waktu pelaksanaan proyeknya itu 7 hari. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Jadi laju reaksi itu adalah kecepatan perubahan reaksi menjadi produk dalam suatu reaksi kimia. Nah, di sini faktor-faktor yang mempengaruhinya meliputi konsentrasi, suhu, luas permukaan, tekanan, dan keberadaan katalis. Oke, jadi dari proyek yang sudah kita buat teman-teman, jadi kesimpulannya itu adalah faktor katalis itu sangat mempengaruhi akan laju reaksi dalam fermentasi pembuatan POC ini. Kemudian gula merah itu berfungsi untuk mempercepat proses fermentasi karena menjadi sumber mikroba sehingga laju reaksinya meningkat. Dan juga produk POC ini dapat digunakan untuk menyuburkan tanaman dan juga dia bersifat ramah lingkungan.
Nah, mungkin saran dari kami teman-teman, kita menggunakan gula merah itu kan untuk mempercepat fermentasi karena menjadi sumber energi mikroba sehingga laju reaksinya meningkat gitu. Oke, seperti itu saran dari kami dan juga presentasi dari kami. Apakah ada yang ditanyakan teman-teman? Gimana teman-teman, ada yang mau nanya? Oke, belum. Mungkin ibu yang bertanya ya. Untuk kendalanya ini bagaimana? Untuk kendalanya mungkin limbah organiknya Bu itu belum larut sempurna kayak gitu Oke. dari kami. Oh, belum larut sempurna. Itu dikarenakan? Dikarenakan mungkin fermentasinya kurang lama dari proses kami Bu. Oke. Kalau dari limbahnya itu mempengaruhi juga nggak? Limbahnya sepertinya mempengaruhi karena di sini kita pakainya limbah kulit pisang Bu, jadi dia keras gitu. Oh iya, jadi harus dihalusin dulu ya berarti biar cepat. Oke. Terus juga ini untuk warnanya warna Wah. oke, coklat tua. Untuk baunya bisa dicium mungkin. Teman-temannya mau nyoba. Ah itu ada gasnya gitu ya, teman-teman. Itu merupakan apa tuh? Faktor laju reaksinya Bu, dia salah satunya. Oke, benar sekali. Kelompok lain mau coba cium baunya mungkin untuk membuktikan berhasil atau enggak. Adik Ima udah memuntah gitu ya. Bagus ya Adik Latif, berarti biar nggak langsung ngenain hidung. Begini caranya ya. Oke, itu juga ada busa-busanya ya. Bagus. Jangan dimakan Dek Ima. Oke, sudah ya. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan hasil proyeknya. Terima kasih, nggak apa-apa kalau misalnya emang belum maksimal, nanti bisa dimaksimalin lagi di rumah ya. Oke. Mungkin bisa ditutup. Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus buat kelompok 1 dulu yuk. Oke, selanjutnya kita ke kelompok 2. Ayo kelompok 2. Siapa? Kelompok siapa tuh? Kelompok Dek Latif ya. Iya Bu, Stephen. Ganti nama Dek Latif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yakni yang pertama kami identifikasi dulu masalah apa yang muncul dalam berita, yakni terdapat banyak limbah sampah di Indonesia. Kemudian penyebab utamanya itu perilaku konsumtif masyarakat yang menyebabkan banyak sampah. Nah, solusi permasalahannya kami mengolah limbah tersebut menjadi pupuk dengan menggunakan katalis cair cucian beras yang mengandung kalium, fosfor, sama nitrogen. Nah, ini teman-teman. Ya, boleh di next? Bisa nge-next nggak? Oke, Ibu bantu ya. Ya, Bu. Waduh, kok mati dia? Ke zoom ya dia? Coba di zoom out. Oke, sebentar, dikeluarin aja. Mungkin dekolis ini gimana itunya? Nah, gini aja kayak nggak apa-apa. Ya, gini. Biar kelihatan. Oke. Polis minta tolong dioperatorin ya. Oke, Mas Ko. Dekolis operator. Yuk. Next, ke bawah. Kerja sama. Ke bawah. Oke. Untuk tahap pembuatan proyeknya, kamu makan waktu 6 hari dengan aktivitas sebagai berikut. Kemudian kita lanjut dulu. Nah, ini untuk deskripsi proyeknya, judulnya pembuatan pupuk organik cair atau POC dari limbah dapur dengan katalis air cucian beras. Alat dan bahannya ada botol plastik, limbah dapur, kamu pakai limbah sayur, kemudian ada air bersih, ada air cucian beras, ada corong, sendok, sarung tangan dan juga masker. Untuk langkah kerjanya, boleh dibantu Mas Latif? Oke, untuk kerjanya yang pertama teman-teman kita potong kecil-kecil dulu sampah dapur organik dan masukkan ke dalam botolnya. Terus ditambahkan tuh air cucian berasnya dan air bersih hingga hampir penuh. Setelah itu tutup rapat botol dan beri lubang kecil ditutup agar gas keluar. Lalu simpan di tempat hangat selama 7 hari dan dilakukan pemanasannya. Oke. Dekolis ya.
Oke, selanjutnya terkait hasilnya yang kita dapatkan di sini katalisnya air cucian beras, terus warna airnya itu coklat muda ya teman-teman. Baunya juga asam ringan, pH-nya 4 dan waktu pelaksanaan proyeknya itu selama 7 hari. Untuk kesimpulannya, katalis yang digunakan sangat mempengaruhi proses fermentasi. Katalis air cucian beras bagus digunakan untuk fermentasi, namun masih kurang maksimal hasilnya, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk katalis air cucian beras. Nah, untuk solusinya bisa menggunakan bahan organik yang lebih halus agar fermentasi lebih cepat, dan juga penyimpanan TOC pada suhu hangat itu harus diaduk rutin lagi agar hasilnya merata. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kelompok 1 mau bertanya? Belum. Oh belum ya, berarti sekarang ibu yang bertanya. Untuk kendala sendiri tadi udah dipaparin di situ ya, kendalanya yaitu waktunya kurang. Oke. Terus kalau dari katalis air cucian beras sendiri itu menurut kalian sudah cukup efektif belum menjadi pupuk? Coba dilihat dari warna sama bau. Belum karena belum maksimal ya pembuatannya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin sama kayak kelompok 1 tadi. Kelompok 2 masalahnya karena kurang lama ya. Jadi nggak apa-apa, diperbaiki lagi. Mungkin nanti di kos atau di rumah bisa difermentasi lagi. Mungkin bisa dibuka untuk melihat fermentasinya. Oke, ada ya. Oke, tutup. Oke, sudah bagus untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 2. Oke, bisa ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kelompok 2. Oke, jadi dari presentasi 2 kelompok tadi, yang mana kelompok 1 menggunakan katalis gula merah, kelompok 2 menggunakan katalis air cucian beras. Nah, dari proyek itu kita bisa dapetin laju reaksi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama pastinya katalis, suhu, kemudian luas permukaan dan konsentrasi, yaitu khususnya katalis. Teman-teman tahu nggak kenapa katalis itu mempengaruhi laju reaksi? Gimana Dima? Oke, benar. Jadi katalis ini khususnya air beras sama gula merah itu mempengaruhi proses fermentasi tadi, karena mereka itu bisa mempercepat proses laju reaksinya. Nah, tapi dari gula merah dan air cucian beras tadi kita bisa dapatkan ya bahwa yang lebih efektif itu gula merah. Kenapa seperti itu? Karena gula merah tadi yang sudah disebutkan itu merupakan gula itu sumber energi ya. Jadi mikroba yang ada di dalam limbah tersebut, yang ada di dalam sisa makanan tersebut, itu mereka jadi sumber energi, jadinya lebih cepat reaksinya. Oke, seperti itu. Oke, untuk tadi proyeknya sudah bagus untuk kedua kelompok. Tidak apa-apa kalau misalkan belum maksimal, nanti bisa dimaksimalin lagi di rumah. Terima kasih Ibu ucapkan. Untuk evaluasinya, kan tadi ada belum maksimal ya, mungkin untuk evaluasinya nanti di rumah bisa dicatat di sebuah kertas. Nah, untuk kendala-kendalanya, kemudian dari kendala tersebut kalian perbaiki kembali proyeknya ya. Oke, nanti Ibu tunggu mungkin 2 minggu, jadi biar waktunya cukup. Jadi nanti dikumpulin ulang ya, Bu? Oke, benar sekali Dek Inas, dikumpulin ulang. Tapi gak apa-apa, gak dipresentasiin, nanti hasilnya kirim ke Ibu aja. Oke, mungkin terima kasih Ibu cukupkan. Applause buat 2 kelompok dulu dong, buat kita semua. Oke, terima kasih Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.